Inilah kisah dua wanita, Sheila Marsha dan Ayu Ting Ting, yang berjuang keras demi menghidupi buah hati tercinta. Pertama adalah kisah Sheila Marsha dengan 3 buah hatinya tengah menghadapi rumah tangganya yang terancam perceraian. Dan demi kebahagiaan sang buah hati, Sheila yang telah pisah ranjang dengan sang suami Kiki Mirano bahkan telah pindah ke Pulau Dewata, Bali. Kemarin, Sheila mendatangi Komisi Perlindungan Anak KPAI demi mencari perlindungan bagi ketiga buah hatinya, khususnya kedua anak dari pernikahannya bersama Kiki. Lebih dari itu, Sheila pun tak mau kedua buah hatinya mengalami tekanan batin akibat konflik antara dirinya dan Kiki yang tengah mengarah ke pintu perceraian. Lantas benarkah Sheila pun mengaku berulang kali mengalami dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga? Benarkah kondisi fisik Sheila yang makin menurun diakibatkan tekanan batin serta fisik yang diterimanya selama hidup bersama Kiki? Nah, yang pertama, kehadiran Ibu Sheila tadi menyampaikan butuh perlindungan ketiga anaknya, secara khusus 2 anaknya dari hasil perkawinan dari saudara saya inisial kakak. Ya. Itu Ibu Sheila menyampaikan membutuhkan perlindungan agar anak-anaknya itu mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum, di sosial, agama, dan seterusnya. Sesungguhnya dia hanya membutuhkan agar anak-anak ini tidak menjadi korban dari keegoisan dari kedua orang tuanya. Sempat mereka shock pada awalnya, tapi pada akhirnya ya saya bikin terus mereka happy, mereka nyaman dan segala macam, dan sekarang mereka semua sudah sehat semua, sedang bermasalah. Dan kembali lagi saya nggak mau gegabah, saya tidak mau bermusuhan karena suami saya juga punya keluarga yang sangat baik, yang saya sangat respect. Saya makanya maksudnya istilahnya kasarnya saya berkoar-koar di sini, saya hanya meluruskan bola liar yang menggelinding. Jadi saya hanya meluruskan dan ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi, walaupun memang ada beberapa yang bisa saya ucapkan, saya ceritakan, ada beberapa yang saya tidak bisa ceritakan, saya mohon maaf sama teman-teman, tapi nanti pasti teman-teman akan tahu. Tentu saja sudah menumpuk selama pernikahan. Puncaknya memang Desember, tapi kemudian ya Sheila pikir-pikir dulu, Sheila coba untuk perbaiki dulu sama suami, tapi ternyata tidak bisa, makanya saya datang ke sini karena saya tidak bisa perbaiki sendiri. Ya, stres, banyak pikiran, tapi harus tetap semangat. Ketika melihat anak, ya semangat langsung karena motivasinya kan harus kuat ya, karena anak-anak juga harus happy. Anak-anak nggak boleh ngelihat aku sedih atau stres atau apapun. Dan keputusan bercerai tampaknya semakin dimatangkan Sheila walau 27 April nanti adalah ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Kiki Mirano. Selain mengaku mengalami dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Sheila pun harus berjuang sendiri menafkahi ketiga buah hatinya. Mengejutkan lagi, Sheila mengaku kalau sejak menikah dengan Kiki 5 tahun silam, dirinya lah yang bekerja keras banting tulang menghidupi ketiga buah hatinya. Tapi benarkah sejak bulan Februari 2016 kemarin, Anji sang mantan kekasih sekaligus ayah dari Leticia ikut membantu biaya ketiga buah hati Sheila? Selama ini memang beberapa tahun ini memang saya yang menafkahi anak-anak saya dan saya sendiri. Sejak kapan? Dari awal. Saya selalu berusaha menafkahi anak-anak saya. Dari dulu ya sampai sekarang ya mereka seperti ini ya. Saya bekerja, Anda bisa lihat sendiri di Instagram saya sebelum saya ke Bali apa yang saya lakukan. Kamu merasa capek? Lelah? Saya bagaikan roda mobil. Tapi kalau menurut saya sih cowok kan memang harus menafkahi. Ya kayak saya nih sekarang nih udah dikasih kesempatan untuk menafkahi Leticia. Jadi dengan senang hati saya menerima tanggung jawab itu. Karena memang tugas laki-laki harus seperti itu. Kalau untuk sampai bulan Januari itu Februari awal saya masih menafkahi tiga-tiganya sendiri. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah dibantu oleh
Andi dan istrinya Wina. Untuk Indonesia saya dibantu untuk saya sudah memaafkan, tapi saya masih sakit, saya masih kecewa gitu loh. Maksud saya ya udah gitu, jangan tuntut saya apa-apa. Maksudnya tuntut dalam arti jangan tuntut saya cepat memaafkan atau jangan tuntut saya menghargai suami begini begitu apa segala macam. Tenang gitu loh. Saya masih dalam kondisi sakit hati sekarang gitu loh. Jadi kalau saya dituntut terus, saya back off gitu. Dan sekarang ketika saya back off, saya agak sedikit bukan putus hubungan sih, agak sedikit jarang hubungan, dan saya minta konsultasi gitu karena saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Keputusan saya sudah sangat bulat karena di sini itu udah prak gitu. Gimana tuh cara ngomongnya prak. Jadi sebenarnya sudah bulat, tapi kembali lagi saya nggak mau gegabah. Dan inilah kisah Ayu Ting Ting yang juga berjuang sendirian menghidupi sang buah hati tanpa sang suami di sisi. Berstatus orang tua tunggal, Ayu sama sekali tak berkecil hati. Segala upaya dilakukan, bekerja dari pagi hingga larut malam, rela ditempuh Ayu demi kebahagiaan Bilqis sang buah hati tercinta. Sejak bercerai 2013 silam, Ayu sukses memberi kebahagiaan lahir batin buat Bilqis Sumaira Razak. Meski ia sendiri harus mengorbankan sebagian besar waktunya berada di samping Bilqis. Lantaran inilah saat ada waktu luang, Ayu pun melewatkan waktu sepenuhnya bersama sang putri, mulai dari menyuapi, mengajari hingga bermain bersama sang putri yang kini sudah berusia 2,5 tahun. Maka inilah sosok Ayu Ting Ting dengan memakai daster khas pakaian ibu-ibu yang jauh dari penampilan panggungnya. Bunda pulang minta disuapin. This yummy? Say yummy. Just sit. When you are eating, you have to sit. Okay? Don't move. Remember about that? So, which one do you like? Green, red, orange? Red? 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 Diem banget, 2 menit duduk gue langsung lari lagi. Orang main digangguin mulu sama dia. Tunggu. Nah, lihat anti situ, lihat sana. Tuh, lihat sana antinya tuh. Dadah dulu. Lagi diapain tuh ditanya? Pasang apa? Utek katanya, pasang utek. Tunjukin tangannya, mana tangannya? Oh ya, tangannya pada lepas ya. Lepas tuh. Senang banget kalau main kotek udah nggak mau ini lagi. Ribet pasti ya, apalagi anaknya nggak bisa diam. Nggak pernah tuh dia diam di stand sini. Maunya jalan-jalan, udah jalan-jalan. Pusing pala saya gitu. Saya nggak pernah ngawal karena saya kan nungguin stand kan. Maksudnya orang kan datang minta foto, sebelum minta foto saya suruh beli dulu gitu. Jadi memang syaratnya begitu gitu. Cara jualannya begitu gitu. Jadi rame. Jadi ya saya nggak bisa ngikutin dia kadang sama ibu sama ayah jalan-jalan. Meski sendirian bekerja keras menghidupi anak, namun Ayu tak begitu mencemaskan tumbuh kembang sang buah hati. Ada kedua orang tua Ayu yang setia memberikan perhatian dan cinta kepada Bilqis saat Ayu mencari nafkah di panggung hiburan. Tapi benarkah Ayu cemburu lantaran Bilqis lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua Ayu ketimbang bersama dirinya? Seperti apa pula kedekatan dan perhatian Ayu saat bersama putrinya? Kiss bunda gimana kalau kiss bunda? Kiss bunda gimana? Kiss bunda gimana? Kiss bunda? Sayang bunda nggak? Sayang bunda nggak? Sayang gimana? Sayang bunda nggak? Ayo sini. Ayo. Sayang bunda nggak? Sayang. Bilqis, sini dong, mainnya di sini dong. Ada bunda ya sayang? Ada bunda ya? Foto bunda, kiss bunda. Oh, bunda baru sampai.
sayang gitu. Oleh. Sayang muda nggak? Saya cemburunya Bilkis sama Ayah terus, bukan karena saya cemburu Ayah diambil, enggak. Maksudnya Bilkisnya ke Ayah terus, jadi jarang ke saya. Kalau makan siang juga, saya juga kadang kelewat dan kadang lupa gitu, dan seadanya aja gitu. Jadi emang susah, apalagi buat main sama Bilkis. Paling kalau weekend kayak gini nih, ntar pulang baru paling sama Bilkis. Jadi lebih banyak waktunya dia sama Ayah sama ibu. Lebih ke Ayah karena Ayah lebih sabar ya. Terus ya kalau tidur baru deket ke saya. Karena dia ngempeng kan. Bilkis nggak boleh dibawa kalau saya udah nikah, makanya saya bingung. Ibu saya biarin aja, iyain aja dulu, ntar kalau udah nikah mah bawa aja Bilkis. Kalau setiap orang sih pasti punya punya keinginan gitu setiap tahunnya gitu. Kayak saya pasti ada aja yang saya pengenin gitu setiap tahun, tapi kan ya tergantung kita gimana caranya kita bisa wujudin itu tuh gimana ya harus usaha gitu. Dan banyak sih yang memang belum kesampaian di tahun ini, doain aja benar-benar kesampaian. Dari kisah dua ibu muda yang rela mengorbankan diri demi kebahagiaan buah hati tercinta, maka inilah keseruan dan hebohnya kebersamaan ketiga sahabat Purnomo, Ojak, dan Tisna di lokasi syuting Tukang Ojek Pengkolan. Lantas seperti apa keseruannya? Benarkah Tisna harus memakan puluhan cabai rawit karena kalah bermain? Simak di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Dan kisah persahabatan Purnomo, Tisna, dan Ojak tidak hanya terlihat dalam peran mereka. Di sela-sela syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan, bagaimanakah keseruan ketiganya ketika bermain dampu dengan tantangan makan cabai bagi yang kalah? Lalu seperti apa Purnomo ketika didatangi masyarakat di sekitar lokasi syuting mereka yang baru? Benarkah untuk mendalami peran, Purnomo pun sampai mendatangi pangkalan ojek di pinggir jalan?